Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semua selalu sehat. Tanpa terasa Anda sudah banyak belajar tentang statistik dan statistika, ya. Semoga tidak Anda lupakan apa yang sudah Anda pelajari dengan susah payah. Kita lanjutkan pembahasan tentang analisis statistik deskriptif untuk ukuran pemusatan. Yang sudah dijelaskan dan Anda sudah pelajari adalah menggunakan median dan modus. Sekarang materi yang ketiga dalam ukuran pemusatan yaitu rata-rata. Kita mulai dengan mengingat kembali pengalaman Anda. Pernahkah Anda mendengar atau bahkan Anda sendiri yang ditanya oleh seseorang tentang berapa rata-rata nilai kuis statistika di kelasmu? Berapa tinggi pundak rata-rata dari sapi Bali di kecamatan A? Atau berapa keuntungan rata-rata yang diperoleh oleh peternak ayam setiap musim pemeliharaan selama 1 tahun? Atau berapa rata-rata jumlah ternak sapi yang mati karena penyakit antraks di desa A tahun 2020? Bagaimana kira-kira jawabannya? Semua pertanyaannya adalah tentang rata-rata. Apakah yang disebut dengan rata-rata? Rata-rata atau rata atau rataan atau mean adalah suatu bilangan yang bertindak mewakili sekumpulan bilangan. Prinsip penghitungan rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok sampel. Kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Anda harus pahami apa kegunaan menghitung nilai rata-rata, yaitu dapat digunakan untuk membandingkan kualitas suatu kelompok dengan kelompok lain. Bisa mewakili kondisi suatu kelompok dengan hanya satu angka, dan bisa mendeskripsikan suatu kelompok dengan singkat. Itu adalah kegunaan menghitung nilai rata-rata. Sebelum melanjutkan pembahasan, kita ingat kembali tentang populasi dan sampel. Sudah dijelaskan ya tentang populasi dan sampel. Sekarang apa hubungannya menghitung rata-rata dengan masalah populasi dan sampel? Jumlah data atau objek pada populasi menggunakan simbol N, dan rata-rata populasi menggunakan simbol mu. Sedangkan pada jumlah data atau objek dari sampel, kalau jumlah data atau objeknya adalah sampel, maka simbol data yang diteliti adalah N kecil. Ini N besar. Dan simbol rata-rata adalah X bar. Jadi ada garis di atas ini namanya bar. Jadi ini cara membacanya X bar. Berdasarkan prinsip tersebut, maka rumus rata-rata hitung pada data populasi adalah seperti ini. Sedangkan bila datanya adalah sampel, rumusnya seperti ini. Rumusnya serupa, ya. Perhatikan baik-baik perbedaannya di mana, ya. Sama-sama huruf N, tapi di sini N besar, di sini N kecil. Di sini mu, di sini X bar. Ini adalah untuk rata-rata populasi, ini adalah rata-rata sampel. Jangan lupa, karena jenis data beragam, ada yang data tunggal, ada yang data kelompok, maka rumus untuk menghitung rata-rata juga beda. Kita ingat lagi bahwa data tunggal adalah data yang belum tersusun atau belum dikelompokkan dalam kelas interval. Nah, ya, rumus rata-rata untuk data tunggal tentu tidak terlalu asing lagi bagi Anda, karena
sudah selalu digunakan sejak Anda SD, SMP, bahkan sampai SMA. Rumusnya terlihat seperti ini, ya, seperti ini. Oke. Bila ada sejumlah data, misalnya X1, X2, X3 sampai ke X yang ke N, maka cara mendapatkan nilai rata-rata dari data seperti ini adalah dengan menjumlahkan seluruh nilai X lalu dibagi dengan berapa jumlah datanya. Ya, itu cara yang sederhana dari menghitung rata-rata hitung dan datanya dalam kondisi data tunggal. Sudah mengerti ya caranya ya? Sekarang kita coba dengan data di lapangan. Andaikan Anda praktikum. Praktikumnya mengukur berat badan 6 ekor sapi Bali. Jadi 6 ekor sapi Bali, kemudian ada timbang berat badannya, mereka berumur 1 tahun dan didapatkan data seperti ini. Sekarang coba, sudah siap ya pensil, kertas, dan kalkulatornya, harus selalu siap. Sekarang coba Anda hitung berapa nilai rata-rata dari 6 ekor sapi umur 1 tahun yang memiliki data seperti ini. Silakan. Ayo dicoba. Ingat tadi rumusnya, dijumlah semua kemudian dibagi berapa jumlah datanya. Berarti kita harus jumlahkan semua datanya dulu. Kita jumlahkan semua, ya. Kemudian ada berapa semua datanya? 6. Jadi hasilnya adalah 123,5 kg. Ini adalah rata-rata berat badan 6 ekor sapi Bali. Ya. Kita coba dengan kondisi lain. Sekarang katakanlah kita menggunakan kondisi pemberian rumput gajah pada sapi perah. Jadi berat rumput gajahnya ada sekian jenis. Ya. Kemudian Anda harus menjaga agar rata-rata jumlah rumput gajah yang diberikan pada 10 ekor sapi perah itu harus 50 kg rata-ratanya. Jadi rata-rata rumput gajahnya harus 50 kg. Sekarang kalau ditanyakan berapakah jumlah rumput gajah yang harus diberikan pada sapi yang pertama karena nilainya masih A, silakan Anda hitung menggunakan rumus rata-rata tadi. Kalau sudah, silakan jawabannya A, B, C, D, atau E. Bagaimana caranya? Bisa. Sudah diketahui rata-ratanya 50. Ya. Menggunakan rumus yang tadi, diketahuinya apa saja? N-nya ada 10. Rata-ratanya 50. Kemudian Anda jumlahkan datanya semua, ini sampai sini, itu jumlahnya A ditambah 440, karena ada satu data yang belum diketahui. Ya. Nah, sekarang dari yang diketahui ini Anda masukkan ke rumus rata-rata. Rata-ratanya kita sudah tahu berapa? 50. N-nya juga sudah tahu 10. Jumlah X-nya ini. Sudah lebih mudah karena ini tinggal kali silang. Ya. Seperti ini. Oke. Berarti A-nya adalah sama dengan 60. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Bagaimana? Mudah? Mudah ya. Baik. Sekarang kita pindah ke pengetahuan tentang menghitung rata-rata, juga dapat digunakan untuk kondisi yang seperti terlihat pada slide.
Nah, sekarang kondisinya adalah rata-rata nilai ujian statistika. Anda harus sedikit menganalisis ya, tidak bisa langsung menghitung dengan menggunakan rumus rata-rata. Sekarang coba selesaikan masalah ini dan jawablah berapa nilai Andi. Diketahui rata-rata dari 29 orang adalah 70. Sekarang kalau nilainya Andi digabungkan menjadi orang yang ke 30, rata-rata nilainya naik menjadi 71. Jadi kira-kira berapa nilai Andi? Kenapa rata-rata kelas bisa naik menjadi 71? Caranya adalah seperti ini. Ya. Kita hitung dulu rata-rata yang pertama 70 dari 29 orang, berarti N-nya 29, jadi 1 per 29. Jadi yang dijumlahkan X1 sampai X29. Jadi ini tinggal dikali silang ke sini, dan yang kanan masih terbuka ya nilainya ya, masih tanda tanya. Nah, 2030 untuk 29 orang, dan rata-ratanya 70. Sekarang bagaimana kalau kita buat rata-ratanya menjadi 71 dan N-nya menjadi 30 karena Andi ikut dihitung. Berarti masuk kembali ke dalam rumus. Tapi sekarang rata-ratanya 71 dan N-nya adalah 30. Dengan cara yang sama, berarti seperti ini, dan didapatlah hasil Andi nilainya adalah 100. Oke, bisa dimengerti? Ini hanya permainan sedikit konsentrasi. Sekarang kita mengenal cara lain untuk menentukan nilai rata-rata, yaitu bila data yang dimiliki memiliki frekuensi atau bobot. Datanya masih data tunggal yang memiliki frekuensi. Kita gunakan rumus sigma atau rumus rata-rata diboboti seperti ini. Coba perhatikan, berikut adalah rumus menghitung rata-rata dengan cara sigma. Ini cara sigma. Ini disingkat seperti ini. Yang khas pada rumus ini adalah data frekuensi. Fungsi menghitung nilai rata-rata dengan cara sigma adalah untuk memperbaiki rata-rata hitung atau memperbaiki nilai yang dihitung yang menggunakan rumus dasar. Sekarang silakan Anda perhatikan dan fokus saja pada rumus yang ada dalam kotak merah. Kita coba dalam contoh kasus. Ada 3 data, yaitu 70, 63, dan 85 yang masing-masing memiliki frekuensi 3, 5, dan 2. Berapa besar total data yang ada? Berapa rata-rata dari data tersebut? Bila Anda menjumlahkan 3 angka ini, 3 data ini secara langsung, seperti ini, lalu dibagi 3, rata-ratanya adalah 72,66. Apakah benar? Salah. Sekarang bila Anda menjumlahkan nilai 3 frekuensi ini untuk menghitung rata-rata dari data ini, katakanlah 3 ditambah 5 tambah 2 kemudian dibagi 3, maka nilai rata-ratanya 3,3. Benar? Masih salah, bukan itu nilai rata-ratanya. Sekarang kemungkinan yang lain, tadi ini dijumlahkan salah, yang menggunakan data ini salah juga. Sekarang kalau katakanlah kita kalikan dulu bilangannya dengan frekuensinya seperti ini, lalu jumlahnya kita bagi dengan 3. Ini ya, baru dibagi 3 karena jumlahnya ada 3 ya, datanya ada 3, berarti dibagi 3, hasilnya adalah 231,66. Benar? Masih salah.
Meskipun sudah benar setengah jalan, tapi ini masih salah. Anda tadi mengenal rumus sigma, ya. Coba digunakan rumus sigmanya. Maka caranya adalah jumlah dari hasil perkalian bilangan dengan frekuensi itu dibaginya bukan dengan 3, tapi dibagi dengan jumlah seluruh nilai frekuensi. Karena ini rumusnya. Jadi 695 ini adalah bagian atas dan jumlah frekuensinya 10. Ini. Jadi hasilnya adalah 69,5. Inilah nilai rata-rata yang tepat untuk soal ini. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa ya? Sekarang kita pindah ke materi yang lain. Kita coba lagi soal supaya Anda lebih paham. Saya beri 67 data. Dengan nilai masing-masing, nilai 3 ada 2 buah, nilai 6 ada 3 buah, nilai 7 ada 1 buah, nilai 9 ada 4 buah. Bila ingin diketahui nilai rata-rata dari data ini, maka Anda buat tabel seperti ini. Lalu hitung hasil perkalian antara nilai dengan frekuensi. Seperti ini. Dan ditulis totalnya. Setelah nilainya didapatkan, lalu tinggal Anda masuk ke rumus. Nah, ya, masuk ke rumus dan didapatlah angka rata-rata 6,7. Sudah bisa dipahami? Sudah ya? Sudah mulai agak, oh gitu ternyata caranya. Kita coba lagi. Sekarang saya berikan soal dalam bentuk narasi. Coba Anda kerjakan menggunakan rumus rata-rata dasar yang biasa digunakan oleh anak SD, SMP, SMA. Lalu coba Anda hitung juga nilai rata-ratanya menggunakan rumus sigma. Berapa perbedaannya? Silakan. Ingat, ini adalah frekuensinya. Berapa perbedaannya? Bisa lihat? Kita lihat ya. Kalau menggunakan rata-rata biasa, rata-rata cara anak SD, SMP, SMA, Anda hanya menjumlahkan 65 ditambah 76 ditambah 70 dibagi 3, seperti ini. Hasilnya rata-ratanya 70,33. Tapi kalau Anda menggunakan rumus sigma, ingat fungsi rumus sigma adalah untuk memperbaiki nilai rata-rata yang dihitung menggunakan rumus dasar. Ya. Kita gunakan rumus sigma, berarti 2 dikalikan 65 ditambah 3 kalikan 76 ditambah 4 dikalikan 70 dibagi jumlah frekuensi, berarti 2 tambah 3 tambah 4, hasilnya 70,8. Berbeda ya. Jadi bisa lihat ya, perbedaan ketelitian dari dua rumus tadi. Saya tampilkan satu contoh kasus lagi. Kasusnya adalah Anda sebagai manajer gudang pakan ternak pada suatu perusahaan peternakan yang menyimpan 4 bahan dasar pembuatan konsentrat, yaitu jagung, pungkil kelapa, dedak, dan tepung tulang. Kita lihat apa yang terjadi bila Anda salah menggunakan rumus atau Anda salah menggunakan data saat Anda menghitung nilai rata-rata. 4 jenis barang yang disimpan dan yang rusak di gudang ada jumlahnya masing-masing. Ini yang disimpan jumlahnya dan ini yang rusak.
Setelah diinspeksi di gudang, ternyata dihitung ada sekian jumlahnya yang rusak. Oke. Saat Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menghitung berapa persentase barang yang rusak untuk dievaluasi, dan Anda menghitung dengan cara langsung. Artinya Anda menghitung persentase kerusakan tiap barang, lalu dijumlah, lalu dibagi dengan 4 jenis seperti ini. Jadi Anda menghitung saat ditanya berapa barang yang rusak dari 4 bahan konsentrat yang ada di gudang, Anda menghitungnya dengan cara ini. Jadi Anda hitung persentase rusaknya 96 dari 100, misalnya 92 dari 200 yang rusak, ada 80 dari 160, ada 60 yang rusak dari 80, seperti ini. Lalu karena persentase langsung Anda kalikan 100 dan hasilnya seperti ini. Terus Anda langsung ini dijumlahkan semua dan dibagi 4. Lalu Anda lapor ke direktur, Pak, ada 66,75% barang yang rusak di gudang. Waduh, artinya Anda menggunakan rumus rata-rata biasa. Padahal saat diinspeksi langsung ke gudang, ternyata yang rusak ada 60,07%. Wah, berbeda ya, tidak sama ya. Apa artinya dari kondisi ini? Penyebabnya adalah Anda tidak menggunakan rumus sigma, rata-rata sigma. Sekarang coba Anda hitung ulang lagi data ini menggunakan rumus sigma. Coba. Bisa? Mengerti? Saya bantu ya. Perhatikan langkah penggunaan rumus sigma pada kondisi barang yang disimpan di gudang. Ya, ini masih sama. Sekarang kita hitung dengan cara seperti ini. Ya. 96 kali 100 ditambah 46 kali 200 ditambah 50 kali 160 ditambah 75 dikali 80. Oke. Ya, baru dibagi frekuensinya. Ini. Karena ditanya persen, dikalikan 100%. Hasilnya 60,7. Sama. Ternyata hasilnya sama dengan saat Pak Direktur inspeksi ke kandang. Jadi hati-hati, jangan sampai Anda dinilai negatif oleh pimpinan padahal akibat tidak fasih menggunakan rumus statistika. Ya. Sekarang kita coba lagi. Silakan. Siapa yang bisa cepat menyelesaikan dengan jawaban yang benar? Silakan. Ayo, cepat. Harus sudah siap pensil dengan kertasnya, alat tulis dan kertas, cepat. Bagaimana caranya? Ada yang sudah dapat? Iya, jawabannya yang E. Kenapa bisa yang E? Kita lihat seperti ini. Mudah ya. Ini dijumlahkan semua. 70 kali 2 tambah 80 kali 3 tambah 90 kali 4 tambah 100 kali 1 dibagi 10. 10 yang mana? Ini jumlah frekuensi. Hasilnya 74. Terakhir, yang masih penasaran, kita coba satu soal lagi. Silakan. Ini katakanlah soal penelitian Anda. Anda mengukur ada 4 ekor sapi Bali, beratnya 127 kg, kemudian yang beratnya 132 kg ada 6 ekor, yang beratnya 135 ada 3 ekor, dan yang beratnya 128 ada 5 ekor. Kemudian
Peternak bertanya, berapa rata-rata berat badan sapi milik saya, Pak? Silakan jawab. Dengan rumus sigma tentunya. Siapa tahu model seperti ini yang Anda temui saat Anda melakukan penelitian tugas akhir. Bukan? Ya, jawabannya adalah 130,27. Dapat dari mana itu 130? Seperti ini, tinggal dijumlahkan 127 kali 4, 132 kali 6, ditambah 135 kali 3, ditambah 128 kali 5, kemudian dibagi jumlah ini semua. Hasilnya 130,27. Ya. Baiklah, akhirnya Anda sudah lebih mengenal cara menghitung rata-rata, ya. Tidak sekedar menghitung rata-rata menggunakan rumus yang sederhana, tapi sudah dalam bentuk data yang memiliki frekuensi atau data yang diboboti. Semoga tidak lupa. Itu baru 2 cara menghitung rata-rata. Nanti pada video berikutnya akan dibahas cara-cara yang lain, sehingga Anda bisa memilih akan menggunakan rumus rata-rata yang mana yang Anda rasa paling mudah. Jadi kuncinya adalah ada pada Anda. Mau belajar keras untuk memahami atau tidak. Karena jika Anda tidak mau belajar, tidak ada yang mau membantu Anda, tidak ada yang bisa membantu Anda. Dan jika tapi kalau Anda bertekad untuk belajar, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Anda. Jadi silakan putuskan mau atau tidak, bukan bisa atau tidak.